Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya lebih jelas, kita buka ini sementara. Mudah-mudahan di mulut kita atau di rongga wajah kita ini tidak terdapat virus. Dan kita cuci tangan dengan sanitizer. Silakan, saya sudah siapkan yang benar. Ya. Silakan silakan. Ya, ini kita upaya. Kalau kena juga kita itu udah musibah, ya kan? Tapi kita anjur pemerintah pakai masker, cuci tangan. Ini karena kita buat konten untuk ini, layaknya kita 1 meter lebih, ya. Kalau kita sempit dekat di badan, mudah-mudahan di hati jauh sampai 5 meter. Baik, kita berserah diri kepada Allah SWT. Semoga semua yang kita buat di muka bumi ini selalu diridhoi oleh Allah. Kita dapat petunjuk. Kita selalu setiap sholat kita katakan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang benar. Kemudian kita harus tahu juga bahwa kita untuk ilmu ini di samping kepentingan pribadi, keinginan keluarga juga barangkali masyarakat, orang tua ya, juga sebenarnya kita melanjutkan perjuangan Rasulullah. Kalau kita orang Islam, apa itu? Kita tetap melanjutkan, jangan kita kembali lagi dari alam kegelapan, alam kebodohan. Ya, orang udah super canggih ini, ya kan? Kita baru mencicipi, baru orang luar negeri dah lama kita giat ini. Dan saya menggunakan konten ini, membuat konten Safrial TV itu tujuan saya untuk mengatasi kelemahan model pembelajaran jarak jauh. Jadi saya sudah renungkan, saya sudah kaji, saya kasihan sebetulnya mahasiswa sebagai tanggung jawab moral sebagai dosen, saya buat konten ini. Jadi buat video, lalu kita tetap menggunakan pada jamnya, menggunakan Google Classroom, diskusi. Kita kemarin sudah ada diskusi banyak, tapi saya tahu bahwa itu tadi ada keterbatasan waktu. Ya, kita mungkin bisa berlama-lama, tapi kasihan kan, masing-masing tidak semua punya kemampuan beli paket. Ada populasi lain lagi gitu. Jadi kita batasi 1 jam lebih dan tidak tertampung, ya otomatis sekali ini kita buat konten lagi. Mudah-mudahan mana tak tertampung itu dengan konten ini terjawab sudah. Anda sudah membawa sebagai wakil dari B, dari A, apa-apa yang ingin ditanyakan oleh teman semalam pada kuliah kemarin belum sempat tanyakan karena waktu. Ya, kita santai aja. Jadi silakan dari mana dulu nih? Dari kanan ke kiri? Kanan. Silakan. Suaranya lantang. Ya, suaranya lantang karena kita sekali lagi. Tidak apa-apa, arah ke sana, suaranya jangan ke sini. Ke video tuh. Pertama nampak wajah Anda, jadi keluarga Anda tahu, oh itu, tahu kan? Seluruh dunia tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Novianti Sari, perwakilan kelas A. Ini sidik bertanya Pak. Ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana bila kita tidak memiliki hobi atau kegemaran? Jadi langkah kita setelah lulus nanti, bagaimana bila tidak diterima menjadi pendidik? Begitu Pak. Ya, saya jawab. Sekarang tidak punya hobi itu apa?
Dia terkenal begini, kita merasakan tidak punya hobi. Hobi itu bisa dibaca orang berdasarkan kebiasaan. Kebiasaan itu bisa berupa wujud, misalnya perlakuan. Misalnya begini, tiap hari orang dia nonton bola, dia tidak katakan hobi. Orang sudah mengatakan, jadi dia hobi betul nonton bola. Karena keseringan tadi, ya, karena keseringan tadi. Jadi bisa saja seseorang pada mulanya tidak hobi, tapi karena frekuensinya sering dilakukan, jadi hobi. Ya, jadi hobi. Hobi itu 11-12 dengan budaya, jadi budaya. Kebudayaan itu dimulai dengan dipaksa. Anda tanya kepada orang tua Anda, kepada mama Anda, waktu bayi sudah lahir, dipaksa tidak berpakaian? Atau ditaruhnya pakaian sendiri? Dipaksa. Kadang merontak, kadang nangis. Dipaksa. Udah usia-usia cucu saya umur 2 tahun, dipasang baju habis mandi lari. Ingin mencoba merontak melawan. Ditarik, paksa. Ada satu kali peristiwa yang mungkin memalukan. Saya buat konten, cucu saya dua salam diri. Nah mungkin saya stop di konten. Lagi cara nih, lagi live, lagi buat rekaman. Apa yang terjadi? Dia 2 orang deh, si Aga dengan Anjani. Terus sekarang lagi dikurung tuh supaya jangan ganggu. Berdua-dua di sana dia buka baju telanjang berdua. Orang kata itu kita anak-anaknya kecil, pada marah, ditarik, dipakai bajunya lagi. Kan dipaksa aja. Kalau ditanya hobi enggak dia pakai baju? Kan tidak. Akhirnya apa? Kalau nanti tidak besar seperti kalian, siapa yang berani buka baju di sana? Ada nggak berani? Udah jadi kebutuhan. Nah itu yang harus dibangun. Ya, jadi frekuensinya sering ala bisa karena terbiasa. Jadi sering kita berjumpa, akhirnya jatuh cinta. Kan begitu. Ada orang sekali jumpa, iya betul ada. Itu kan dari 1000 orang mungkin ada 1 orang gitu. Kadang orang bukan karena jumpa aja, dengan konten aja, dengan main di apa aja, pertemanan di Facebook aja, udah. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kata Cindy, saya tidak punya hobi misalnya. Iya. Pakai biasanya di Lingga sana. Dan kan hobinya nyelam, angkat batu di Sungai Daik sana. Karena saya tahu kampungnya gitu. Kayak dari sana gitu. Jadi itu, ya. Saya mengatakan tidak ada manusia yang tidak punya hobi. Cuma dia tidak mengatakan. Tapi kalau dicermati oleh orang, oh ini hobi biasanya. Walaupun kecil hobinya, tahu nggak hobinya kecil itu? Kemarin saya baru dapat informasi kebiasaan jelek artis. Ada artis yang hobinya ngupil, lalu taruh di sini, di kursi orang, di mana pun dia. Jadi dia saya secara upil. Jadi dia upil apa enggak upil dia di kursi orang. Itu kan semacam kebiasaan jelek ya, kebiasaan jelek gitu. Gitu. Hobi itu kan kesukaan, ya kan? Nah, itu. Apalagi? Selanjutnya Pak, itu pertanyaan dari Anissa Rahmi. Selain melatih konsentrasi, bagaimana cara meningkatkan penghayatan saat menginterpretasikan teks? Yang pertama memang harus konsentrasi. Orang kan selalu begini ya, melihat konsentrasi itu, mengosongkan diri itu seolah-olah latihan teater. Kita sholat aja harus khusyuk. Jadi sebetulnya di agama Islam itu sudah diajarkan bagaimana konsentrasi khusyuk. Fokus kita. Sholat itu suruh khusyuk. Walaupun kita belum tahu bisa khusyuk sampai akhir. Sampai akhir. Baru masa Allah sholat Allahu Akbar. Terbayanglah, aduh bakso di sana enak, kawan ada janji. Masih syukur. Allah Akbar tahu hujan tadi. Aduh jemuran gimana nih? Mau berhenti? Udah 2 rakaat. Jadi itu satu. Ya, itu pentingnya kita setiap sesuatu itu harus apa? Konsentrasi. Konsentrasi itu apa? Supaya tidak diganggu oleh lain. Fokus kita.
orang yang mau kerja hasil maksimal harus konsen. Konsentrasi itu jangan jadi sesaat. Anda mau sukses kuliah, jangan diganggu oleh orang lain, harus konsen. Saya punya pengalaman, saya tidak sebutkan siapa orangnya, nanti tak enak. Tapi kalau dia nonton dia pasti tahu, oh ini saya yang maksud bapaknya. Ini udah jauh di atas kalian. Dia seorang mahasiswi, tinggal sama ibunya, bapaknya udah meninggal, dibiayai oleh abangnya kuliah. Jadi abangnya yang membiayai dia kuliah. Mungkin abangnya cukup streng, abangnya inginnya adiknya yang mau kuliah, jangan diganggu. Tapi kan namanya manusia punya nafsu. Anda ini kan ada masa puber, ada masa puber itu cepat tersalurkan, ada yang tidak, lambat baru kada tertekan. Walaupun sudah balik, sudah datang bulan, tapi jiwa pubernya itu tak tersalurkan. Pas dia kuliah tersalurkan. Dia dapat cowok, anak lancang kuning, udah kerja di salah satu instansi sebagai satpam. Cowoknya ini orang baru dapat cowok, ya kan? Orang baru dapat cowok. Rupanya abang tahu abangnya dia pacaran, diancam oleh abangnya. Kamu mau kuliah atau pacaran? Kalau kalian dituduh gitu, gimana? Pasti kalau bisa dua-duanya lah, pacarannya juga, dia juga, ya kan? Dia juga begitu, dia juga begitu. Pacaran jalan terus, kuliah jalan terus. Abangnya tak tahu. Kamu kalau pacaran udah kawin, berarti. Karena pikiran abangnya jangan sampai kuliahnya terganggu. Wajar kan? Dia susah membiayai, dia biaya anaknya juga, biaya adik nih. Apa yang terjadi? Dia kena marah terus. Nah, tempat dia mengadu, dia sama saya di kampus. Pas kelas kosong saya duduk di datang, curhat, nangis. Kadang dosennya lihat, ngapa ini mahasiswi nangis dengan Pak Sapriani. Lalu minta petunjuk, bagaimana caranya Pak? Begitu dia. Hampir tiap minggu tuh paling tidak 2 kalian. Kalau sore dipanggil abangnya, abangnya tuh lihat perkembangan, mau nasihatin dia. Nah, kalau malam atau sore mau dipanggil abangnya suruh ke rumah, udahlah, siapnya kampus jumpa saya. Tolong Pak, gimana caranya? Sempat ada keputusan jelek dia mau kawin lari. Saya katakan, kamu kuat dan lari. Kalau kamu kuat lari, tanya juga cowok kamu kuat dan lari. Itu cari pula keluar yang lari, saksi yang lari, jadi baru bisa kawin lari kan? Ya saya bercanda aja gitu. Lalu, ya kalau saya ini, kami dosen ini kan statusnya kami pernah muda. Kelebihan kami kan gitu. Kami ini pernah muda, kalian tidak pernah tua. Iya kan? Jadi bisa saja kami muda-muda juga bisa. Oh kami muda gini dulu, misalnya. Jadi karena itu saya jelaskan. Tapi saya jelaskan perlahan dia bisa menerima. Dia mau kawin lari. Saya kata, kamu mau kawin lari? Coba tanya cowok kamu tuh, cukup gak gaji itu? Makan berdua, sewa rumah, makan, mau kuliah, cukup gak? Mikir juga dia. Kenapa tidak? Selesaikan kuliah ini, selesaikan kuliah kamu, selesaikan dia kuliah kamu, selesaikan dia juga. Belajar kuning. Lalu terus saya nasihati, alhamdulillah dia jadi guru sekarang di salah satu SMP. Saya tidak sebut SMP mana, nanti dicari pula. Kemudian suaminya kerja, dia akan jadi pegawai instansi. Tidak banyak saya sebutkan instansi mana. Lalu kemudian dia ikut bisnis multi level marketing di satu produk yang ternama, sukses, sempat dapat hadiah sedan, dia dapat gold, statusnya tinggi. Akhirnya mereka nikah, punya anak, tercapai kan? Dia sarjana, suaminya sarjana. Jadi itu tadi, ya. Jadi itu saya katakan pada anak itu, problemanya begitu.
Terjawab nggak? Apa yang Anda tanyakan? Ada yang masih belum puas? Udah? Udah. Lanjut. Apa lagi? Jadi B. Kalau dari kelas kami ada yang bertanya Pak, sebenarnya cakupan dari Sanggar Sastra itu apa gitu? Cakupan dari Sanggar Sastra itu sebetulnya tidak terbatas. Tapi kalau ruang lingkupnya, bagaimana Anda terampil dalam situasi apapun, menggunakan, terampil menyimak atau mendengar, terampil berbicara, terampil membaca, terampil menulis. Ukuran terampil itu apa? Bukannya kepuasan untuk Anda. Anda yakin dengan 4 terampil itu Anda bisa hidup, bisa mendapat penghasilan. Saya beri contoh, terampil berbicara. Kita selama ini kita belajar ilmu berbicara, tapi tidak pernah berlatih berbicara. Orang tidak sarjana bahasa Indonesia kayak Raffi Ahmad bisa bawa acara, kayak Luna Maya jadi bawa acara. Banyak lagi dari orang itu. Dan sebetulnya kalau kita boleh iri, itu peluang yang harus Anda rebut, atau paling tidak Anda memperbanyak hal itu. Waktu saya kuliah tahun 80-an saja, ada tidak banyak di nasional di pembawa acara. Setahu saya waktu itu ada Bok Totipoli, Chris Bentoro sudah meninggal dia. Ya, ada beberapa yang cowok. Waktu itu sekali tampil, Anda tahu nggak dia bawa acara? Chris Bentoro itu tertinggi 20 juta. Sekali membawa acara 20 juta, kira-kira kalau Anda jadi guru, berapa bulan gaji? Dia terampil. Kalau tidak terampil bawa acara, tidak sukses. Jadi itu harus konsepnya harus dipikirkan. Jangan tok kayak Anda masuk bahasa Indonesia itu kayak kacamata kuda. Oh saya memang jadi guru bahasa aja. Kalau ada dosen berpikir seperti itu juga, sama memasukkan Anda ke dalam jurang. Karena peluang jadi guru itu terbatas. Terbatas menjadi guru. Satu. Yang kedua, tidak menjamin hobi kita jadi guru. Nyatanya lebih kita ada politikus, ada wartawan, bahkan udah jadi pedagang. Bukan berarti berdagang tidak penting, keterampilan berbahasa. Ya, dulu waktu banyak mahasiswa kita masih kuliah jadi penyiar radio, menghasilkan dia. Saya beri contoh, ada seorang mahasiswa PRS ikut partisipasi, kalau saya mau kira waktu saya PD3, satu lagi di kimia, saya sebutkan nanti KR pula kalau sebutkan namanya. Yang satu di kimia, rektor melihat sudah terbatas cewek-cewek bawa acara, pandai bawa pantun, dia kebetulan datang di Pinang, langsung dia akan download. Apa urusannya bawa acara di jurusan kimia? Honor, tenaganya lebih diandalkan bawa acara. Walaupun nanti pengetahuan administrasi lain ikut. Yang satu lagi, ambil dia part time di KTP mulanya. Sekarang dia kerja di BRI. Hanya orang melihat kemampuan dia berbicara. Yang dekat lagi, istri Bang Pai, matematik, MIPA. Tapi dia putar di teater juga, latih bicara. Asal mulanya dia ikut. Dia aktif. Part-time itu artinya setiap tampil baru banyak dibayar. Siarannya agak dia bawa. Yang siang-siang itu. Lalu kerja kontrak di bank. Berhenti tes di Angkasa Pura. Lolos di bagian ini. Pemberitahuan pesawat datang pergi Jakarta. Di kelas PP, menteri datang berangkat, duta besar. Sekarang ada di sini ditanya di kantor. Kemampuan bahasanya, tidak ditanya orang di sarjana matematik, tidak ditanya orang satu apa. Jadi karena itu saya katakan kita ini bukan salah, belum membaca peluang seolah-olah nih.
jadi guru, masuk bahasa Indonesia jadi guru bahasa Indonesia. Malahan yang sarjana dengan peluang itu luar biasa jauh, seperti bumi dan langit. Kita mensarjanakan wisuda bahasa Indonesia berapa? 70 orang. Bisa keluar pengumuman. Berbahasa Indonesia URI 10 orang. Yang UIN, yang ada di luar, sisanya. Termasuk dunia YouTube ini. Saya tanya pada kalian nih, karena hobi buka YouTube, tolong sebutkan saya sarjana bahasa Indonesia yang menggeluti YouTube. Anda paling melihat, oh Atta tuh ya penghasilannya luar biasa ya. Rapi apa tuh sekarang ada rumahnya bikin gedung 3 tingkat, miliaran. Bahkan kemarin saya baca di YouTube, ada seorang perempuan Cina, sikit gajinya 70 miliar sebulan. Dari YouTuber. Kalah gaji presiden. Bahkan nanti tahu Anda, YouTuber itu sebagai orang yang disegani oleh orang. Karena Anda mungkin tidak tahu, filosofi sudah lama. Siapa yang menguasai dunia, menguasai media, dia akan menguasai dunia. Jadi kalau Anda ingin menguasai dunia ini, kuasailah media. Salah satunya YouTube. Jokowi ngundang YouTuber itu ke Istana Bogor. Karena dia tahu untuk mensosialisasikan programnya dia, yang efektif itu lah itu. Orang dengar nonton TV, sedangkan apalagi ceramah-ceramah Menteri Penerangan atau Menteri Komunikasi, tidak didengar orang. Kadang ceramah kiai jarang malas dengar, paling tidak ada untuk buat konten. Nah, itu saya katakan, saya inginkan dari sekarang. Itu saya katakan, ayo sama-sama kita buat YouTube. Rezeki masing-masing jadi YouTuber. Nanti Anda cari peluang, nanti kita diskusi potensinya apa. Jadi YouTuber itu bukan dilihat orang cantik dan tidak cantik, tidak ada. Mohon maaf saya katakan keke itu. Ada kumpulkan cowok di bahasa Indonesia, ganteng dan tidak ganteng, lalu Anda hadirkan keke dan orang manusia. Siapa yang dipilih? Tapi dia percaya diri. Dia percaya diri. Apalagi zaman Covid ini. Orang artis kontrak sudah payah. Akhirnya dia apa? Jadi YouTuber. Seorang mantan pejabat TVRI, Helmi Yahya, jadi YouTuber sekarang. Anda lihat konten Helmi Yahya. Apa? Vokalis grup ternama dulu, grup Dewa, Ari Lasso. Dia nyata-nyata katakan, dia belajar YouTube dari 3 orang, dari Hatta, dari Rapi, dari Andre Taulani. Cuma dibilang Andre Taulani ini, kalau bisa salah disebut katanya, karena selalu dikerjain oleh Andre Taulani. Sekarang kontennya udah naik. Deddy Corbuzier, yang pesulap. Saya kemarin mengikuti konten waktu dia wawancara Syekh peristiwa di Lampung ketika itu. Satu-satu yang pertama kali wawancara Deddy Corbuzier. Saya lihat angka apa itu langsung 14 juta, gila. Tahu enggak Anda? Kalau udah dibayar, berapa dibayar oleh itu? 1 subscriber itu, kalau saya tidak salah nih, di media saya baca itu sekitar 3.500. Ada hitungannya lah duit orang ya, kalau kita dapat duit itu udah jadi orang itu kan ya. Nah, kalau 1 juta aja kali 3.000 udah berapa dapat? 3 miliar. Baru kemarin di Oke Bos, Raffi Ahmad nanya ke anak Uya yang suka buat prank yang kecil, berapa apa Anda subscriber Anda? Pernah satu konten dia punya subscriber berapa? 40 juta, mengalahkan bapaknya yang katanya Allah itu. Lalu tanya oleh Raffi, apa yang bisa dapat?
dari itu beli apartemen. Kita tidak, nasib belum tentu kuliah. Bukan tidak, saya bukan melemahkan nanti kuliah, tapi kita juga perlu cari alternatif. Tongkat yang saya katakan itu tongkat kedua. Kalau ini tidak bisa, saya ke sini. Kalau bisa sambil dua-dua, kenapa tidak? Ya, kenapa tidak? Jadi kita sanggar arah pelajarannya gitu, paham? Kuasai ketiga keterampilan itu bukan harus jadi pemain teater aja. Mohon maaf saya katakan, jadi penipu pun kalian harus menguasai keterampilan itu. Jadi penipu, kalian harus berpandai mensugesti orang. Anda mau ikut saya? Saya ini pengusaha. Kalau Anda mau investasi, kan banyak bicara. Berapa banyak orang bodoh? Investasi bodoh. Kalau enggak, coba ada orang bisu. Ada dia orang bisu dia menipu orang. Nah, karena terampilan berbahasa itu lah. Berapa banyak perempuan jadi korban bahasa? Ya kan? Bukan main dirayu-rayu. Sudah itu bisa tinggalnya. Itu. Paham? Nah, lanjutkan. Dari kelas 2018B juga Iya. ada yang bertanya, bagaimana cara terbaik untuk melakukan meditasi sebelum bermain teater? Untuk pertama sekali, untuk tingkat awal, alangkah baiknya mencari daerah atau suasana yang sunyi dulu. Jadi suasana itu mendukung kita. Kalau kita agama Islam, biasa ke sholat tahajud tengah malam. Anda tahu tempat saya meditasi? Itu di pojokan. Di kos itu, benar. Tanyakan aja karena saya. Habis sholat tahajud, kan sepi. Tapi saya mau meditasi, saya sudah berzikir. Karena saya ini kan udah tua, jalannya udah jalan ke kuburan, bukan jalan ke mall lagi. Ya kan? Umur 57, Rasulullah umur 63. Kalau ikut Rasulullah, ya kalau kontraknya 6 tahun lagi. Jadi pikir-pikir. Jadi dia maksud saya di kesunyian. Kesunyian dulu, kosongkan. Gitu. Kalau udah terlatih, baru mulai meditasi. Ada gangguan-gangguan kecil. Gitu. Sampai pada meditasi yang tingkat orang yoga itu, dia tidak peduli dengan gangguan apa. Kalau kita kusuk, mau sholat di mana? Kalau kita kusuk, tidak peduli kita. Itu kusuk. Kalau kita namanya kusuk, meditasi itu kan dunia apa namanya? Diambil kan dari tradisi sebetulnya. Kalau orang katakan kan tradisi agama Hindu, ya yoga, Islam yoga kan meditasi. Sebetulnya kalau kita lihat sejarah juga, Rasulullah menenangkan diri di Gua Hira sebelum terima wahyu. Cuman orang salah tafsir sekarang, dia kan, oh kalau gitu bertapa aja lah. Tradisi Jawa kan, tradisi dari Jawa bertapa gitu. Itu kan mengosongkan diri, konsentrasi. Nah, tapi kalau dalam seni sanggar ini kita untuk hal yang positif. Mengosongkan diri itu arti kata itu tadi saya katakan. Kita bisa perlahan menghayati peran yang mau kita lakukan. Ada lagi? Di mana nih? A. Apa? Selanjutnya pertanyaan dari Novianti. Pertanyaan mengenai apa saja yang menjadi aspek dalam keberhasilan dalam suatu pementasan, Pak? Keberhasilan dalam suatu pementasan. Ya, aspek apa saja? Saya pernah berdiskusi dengan beberapa sastrawan. Waktu itu ada teater arena di Bang sekarang ini. Arena itu kan dia meningkat pentasnya. Jadi kata Farunas M.A. Jabar, dia pernah ukurannya begini. Dia pernah nonton sebuah pertunjukan teater di Jogja. Dan naskahnya sangat sederhana. Adegannya menceritakan seorang yang tidur di pinggir jalan, si ibu berbaringan di trotoar, lalu ada anaknya mijit, komunikasinya bagus. Lalu apa terjadi? Endingnya, ketika keluar di nonton itu, orang pada diam. Diam pun bukan karena suka dan suka. Orang pada berpikir tentang pertunjukan itu, masih terbawa dalam pikirannya.
tentang kelanjutan, tentang kenapa bisa terjadi. Artinya pertunjukan itu sudah berhasil mensugesti orang. Itu yang sederhana. Personal. Kalau misalnya dia berperan sebagai orang jahat, sampai di luar pun orang marah sama dia, nggak suka sama dia. Kadang-kadang ada artis yang tadi dicubit orang. Berarti dia berhasil memainkan perannya sebagai orang jahat. Itu ukuran keberhasilan. Dan secara cepat kita bisa melihat keberhasilan itu dalam sebuah tontonan. Pemain bisa mengotak-atik penonton. Mau diajak ketawa, mau diajak serius, mau ajak berteriak, bukan langsung bisa teriak, tidak. Dengan adegannya sasarannya itu hidup. Dan itu kita bisa lihat. Mahasiswa juga mementaskan bisa bersorak orang, bisa dikatakan lucu gitu. Ya, itu bukan hanya teater ya, pembawa acara juga. Kita banyak anak kita berbakat. Kakak lihat contohnya Margiani, ya kan? Kan pede dia, kan 11-12 dengan badan kamu. Tapi jangan takut agak gemuk. Iya kan? Coba tanya sama gajah, kata gajah, belum gemuk lagi, masih kurus kok. Tapi dia pede, saya maksudkan pede dia bahwa hidup dari apakah dia kata kekurangan, tapi bisa dikelebihan. Mungkin tidak akan lucu kalau dia kurus, tapi dia tahu kekurangannya itu dijadikannya kelebihan. Paham? Nah, jadi kalau orang menuduh, oh Margiani mulailah hidup acaranya. Nah, kira-kira gitu. Kalau saya amati aja dia, kalau walaupun tidak angkatan dia, mentas pelajar sanggar saya berebut, Margiani ikut, karena suasana jadi itu semarak itu ya kan. Nah, itu tapi bukan bisa harus pula kita ikut Margiani lu pada kita harus gemuk semua, tidak begitu. Orang-orang masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan, karena kita harus tahu kelebihan dan kekurangan. Saya baru sadar kekurangan saya sekarang ketika saya dengar YouTube saya. Vokal saya tidak jelas betul karena ada vokal yang saya, karena gigi saya keram, saya banyak hilang. Nanti lah kalau udah kayak sama gigi palsu yang cantik. Itu akhirnya ketika saya melafalkan, jadi belajar. Saya jadi guru sanggar nih, jadi dosen sanggar. Tapi setelah saya rekam, intonasi saya terlalu cepat nih. Ada kata-kata yang tak jelas. Jadi kita secara sadar mengubahnya. Kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi? Lanjut dari pertanyaan Widya, Pak. Apa yang harus dilakukan bila seseorang tersebut mempunyai suatu keterampilan, namun ia sulit menumbuhkan rasa percaya dirinya? Oh, rasa percaya diri. Yang sederhana aja lah misalnya, gugup, ya, pintar nih, bicaranya oke. Tapi ketika di depan audiens, dia gugup. Anda jangan sangka, jadi guru Anda, ya, jadi guru. Contoh nanti ada acara, katakanlah ada musibah ke kawan-kawan, takziah ke kawan. Karena ada guru bahasa, ibu capek kata pengantar, gugup. Malah tiap hari itu bicara di kelas. Ada ya, ini yang saya mau informasi ya, ini malam-malamnya saya katakan, ada mantan pegawai UNRI, bahkan tingkatan terakhir dia jadi kawan. Kalau dia disuruh berpidato, tahu adanya alasan. Yang datang bulan lah, yang kurang sehat lah, jadi pimpinan. Nah itu jadi sebetulnya kalau kita tahu rasa grogi, rasa gugup itu harus dilawan dengan selalu tampil. Selalu tampil. Dalam teori begini katakan, sekali kita tampil, sekian persen rasa gugup kita itu hilang. Anda tahu saya dulu dari PGA, Pendidikan Guru Agama. SAT PGA, Pendidikan Guru Agama. Kalian mungkin baru tahu ya. Sebenarnya saya dari SMA, saya dari PGA. Tapi saya anak PGA yang bandel. Tidak saya alim, jadi banyak kawan-kawan saya jadi ustadz
PGN dulu, saya tidak. Saya jadi anak bandel. Karena kami dulu di PGA itu ada jurusan juga. Saya ambil jurusan IPA. Saya suka matematik dulu. Ya. Jadi kali-kali itu cepat saya, karena itu kalau sekarang terbawa bicara uang, bicara angka-angka. Karena saya hobi begitu, kreativitas itu. Lalu kami itu ada namanya magang. Kayak STM sekarang magang 6 bulan. Kami magang, dan seperti kalian nanti 6 bulan magang SD ngajar. Nah, saya tahu bahwa saya mau magang kelas 5, saya datang saya ke masjid. Tapi kalau begitu kan pakai lanjut dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya kalau kan bisa SMP 3 udah lagi. Kalau dulu sampai SMP, tingkat SMP-nya saya lagi 4 tahun. Nanti 2 tahun lagi ke 5 ke 6 tuh ya PGA. Saya ada ke pengurus masjid. Bapak saya pengurus masjid juga. Saya bagian yang mengurus MDA-nya. Saya bilang, saya mau ngajar. Ngajar lagi malam hari. Terus orang tuh bingung. Kenapa nih bapak disukai? Kok tiba-tiba minta guru lagi? Tujuan saya satu, saya ingin belajar mengajar. Tapi tidak saya sampaikan. Saya bilang tak digaji tidak apa-apa. Saya harus ngajar. Tahu tak? Namanya baru belajar. Sekali anak saya bandel, murid saya ngaji bandel. Antara maghrib dengan isya, itu kan waktu ngaji nih. Dan mau isya, diusi Pak Polisi ada berapa orang? Dan mau isya aja dia balik masuk ke kamar. Karena saya di baru belajar guru dongkol, saya tidak tahu akibatnya, saya tampar. Saya kumpulkan, saya tampar. Salah satu yang saya tampar itu bapaknya khusus masjid. Bapaknya khusus masjid. Saya kesal. Kenapa? Anak-anak lah yang ngajar pun belum tahu psikologi. Nah, tapi akhirnya saya dinasihati, tidak boleh begitu. 6 bulan saya ikut, tidak digaji apa-apa. Saya masuk. Ketika saya magang, ini bukan kata saya, kalau sombong kalau kata saya. Ada udah meninggal kepala sekolahnya, namanya Pak Alamsah. Dia kasih tahu ke saya. Dia panggil saya, tidak pakai bapak. Saat ini, bapak, itu saya tadi lewat sana. Ada anak murid kita, nak mau dia minta, orang tua minta tolong nunggu adiknya sebentar. Dia bilang tidak mau. Sekarang belajar dengan Pak Sab. Begitu disuka dengan saya mengajarkan IPA bukan agama. Secara sederhana. Suka. Itu hasilnya dari latihan tadi. Sampai suka murid itu, dan kebetulan sekolah itu dekat dengan rumahnya. Biasanya dia berlari, nunggu adiknya sebentar, ibunya ke kedai, nanti dia balik lagi. Tidak boleh. Menurut saya. Jadi apa? Perlu latihan sesering mungkin. Kalian tidak akan mungkin terampil jadi guru langsung terampil. Tahunan. Pak Adi itu saya amati, udah tahun kelima baru bisa dijadikan dosen. Yang baru-baru ini standar dosen itu menurut saya, mohon maaf kalau merasa tersinggung, belum menemukan lagi cara dia referensi, lihat buku. Anda pernah lihat sewa buku? Enggak pernah. Kenapa? Dan jual, karena itu juga yang mereka dikejar kan. Balik saya nambah, karena usia kalian ini masih muda-muda, masih suka bicara tentang artis, saya mau bicarakan artis mana mau bicarakan, gosip. Saya ikuti selera kalian. Kenapa? Kalau kita tadi kalau ingin berhasil, kalau Anda ingin disukai oleh orang, Anda jangan bicara ego Anda. Anda bicarakan ego orang itu. Anda punya suami nanti, kalau ego Anda yang Anda utamakan, bakalan mertua Anda marah dengan Anda, tidak suka. Bakalan suami Anda tidak suka. Tapi ego dia. Apa ego dia? Pasti pun nanti ke ego kita. Tapi dia dulu bicarakan. Begitu. Nah, saya untuk memahami jiwa kalian ini, saya ikuti dulu. Karena bisa ngerti, saya tidak akan bicarakan yang klasik-klasik. Apa tuh Bapak tuh?
Saya bicarakan ini ya, puisi Amir Hamzah, mulai tidak bosan puisi Amir Hamzah. Bukan tidak malah, nanti larinya ke sana. Terus saya bicarakan, kalau saya kenal ini lagu-lagu populer yang viral misalnya. Kok Ungu tuh populer lagunya. Kayak tadi, kok Keke sih jadikan contoh. Bapak dosen Keke banyak contoh untuk punya kami. Tapi itu suatu perbandingan kan, kok orang seperti itu bisa. Ada lagi nih, yang baru anak kecil yang dari Sulawesi, yang ekspresinya, Alwi. Itu hampir semua lagunya dijajahin. Anda lihat di YouTube. Ini punya manajer. Orang tuanya dibawa ke Jakarta. Orang yang melihat pertama kali dia Sulawesi. Tapi sebagai orang sastra, saya kan melihat juga titik kelemahannya. Kenapa dia bisa diangkat? Media sosial membuat dia viral. Tadi pagi saya melihat ada seseorang, dia permisi jadi YouTuber. Dia tidak punya, dia bukan dia yang masak. Jadi ada makanan daerah saya lupa tadi pagi. Jadi dia yang memasukkan di YouTube viral. Bahkan dia akan diangkat jadi semacam ikonnya UMKM. Dia katakan bukan saya yang masak, kebetulan antri, sekarang antri makanan itu. Lupa saya dijawab. Tadi dia katakan. Jadi jangan sampai mahasiswa itu tidak membaca situasi. Ya, itulah kata pepatah, ayam mati di lumbung padi. Dunia ini ya kalau lumbung padi, dia mati kelaparan. Ayam mati di lumbung padi. Itu harus paham kita sastra. Cari peluang. Pak, saya hobi jualan Pak, sekarang semua beli. Pakai itu mempromosikannya. Saya tidak punya modal Pak, jadi perantara. Cari toko-toko yang besar, kita join Pak. Saya masarkan produk Bapak, satu baju berapa? Itu ada sebagai mahasiswa melakukan itu. Jadi dia masuk di konten dia, baju anak-anak, ada orang beli. Itu kalau anak saya, sekarang di Medan dia. Jadi kalau teman-temannya beli, dia tinggal telepon tokonya. Ini yang model ini, orang toko yang ngirimkan. Satu paket, satu baju dapatnya 10.000. Dia tidak punya modal. Di mana dijual? Media sosial. Teman-teman WA dia, pertemanan di Facebook dia. Itu orang membaca peluang. Di mana letak Pak keterampilan? Keterampilan menulis, menggoda orang dari tulisan itu sehingga orang terminat, penasaran ingin beli. Anda mungkin sulit mencari pakaian anak-anak Anda. Saya tawarkan, kan bahasanya kan terampil bahasa. Penjaga warung, kalau tidak terampil bahasa, sepi warung. Datang orang satu orang, Bu, ada jarum enggak? Enggak ada. Bu, ada benang enggak? Enggak ada. Orang nak mau lagi bisa. Besok dia sudah beli jual jarum, orang nak beli tahu. Tapi tadinya apa? Bu, ada jarum Bu. Waduh, itulah yang habis. Lupa kok mau belinya, malah dia pernah jual jarum. Nah, kita yang berbicara. Ibu lupa mau belinya. Dan kemarin ibu tanya-tanya, ingat di pasar apa lagi ya yang diperlukan orang? Jadi orang tidak anti kedai itu lagi. Banyak kiat orang pedagang itu kalau dilakukan, saya pernah di pedagang, saya tahu itu menghasilkan. Saya beri contoh lagi misalnya, ada sebuah rumah makan, saya tidak sebutkan rumah makannya, nanti juga tidak baik. Pada awalnya, yang bosnya tidak kasih jadi kasir, saya makan di sana, waktu di Jalan Nangka rumah makan itu. Rumah makan itu memang masakan Riau. Sekarang besar rumah makannya. Jadi kalau kita makan, habis makan, nah yang punya itu di kasir. Apa tadi makan? Ini. Katakanlah sambal kita makan udang, makan ayam nih, ya. Berapa orang? Ya. Ada lagi itu bos, pisang.
Oh pisang itu jangan dihitung, itu cuci mulut, kalau perlu tambah lagi. Mangan harga pisang itu udah masuk di sambal. Cuma orang hebat tuh dia pisang makan kita ada ya. Nah, itu kiat-kiat berbahasa itu yang katakan terampil berbahasa. Dia tidak belajar. Jadi kita belajar terampil itu bukan hanya di kelas, bukan hanya di kelas. Pedagang pakaian, ada lihat, ada pedagang pakaian yang diam aja. Kata orang apa? Nengok aja. Besok pun kita kesal ke sana. Iya kan? Tapi malas kita, ada bapak langsung tarik tangan, langsung nggak tahu deh. Tapi ada orang, kata, apa kabar dek? Cari apa? Cari selendang. Jadi bab langsung kata apa? Ini baju ini bisa katakanlah warna ini. Oh ini bagusnya bajunya ini. Jadi kita mau beli jilbab, baju ditawarin juga. Warna ini bagusnya. Kalau ibu beli jilbab warna ini cocok dengan baju ini nih. Nanti kalau ibu ke toko sepatu, pakai sepatu yang warna ini. Kita pun dibimbingnya memilih. Begitu. Nanti kalau kita tawarkan mahal betul. Nah ini tak mahal bu. Oh tanya ke daerah ke daerah ini. Padahal kita bertanya ke daerah lain. Ini lain bahannya, ini bukan kartun biasa. Pandai dia kata kartun biasa. Ini dijamin bu tidak luntur. Tidak luntur dijamin, lunturnya tidak. Ini azan tapi tanggung kita selesaikan dulu. Apa lagi? Tanya. Ada pertanyaan, saat latihan teater, ada yang bilang sering mendapatkan tekanan dari sutradara, misalnya sering dimarahi. Bagaimana sebagai calon aktor menangani tekanan batin tersebut? Kita harus paham kenapa sutradara itu marah. Sutradara itu dia sebetulnya kekuatan atau hak sutradara, saya tunjukkan kuncinya. Itu sampai di pinggir pentas. Masuk pemain ke dalam pentas, kekuasaan para pemain. Mau apa ya? Kecuali film. Bisa dikatakan film, kan ulang lagi kita saudara. Tapi kalau main teater, kekuasaan terakhir itu pada pemain. A kata sutradara, latihan berbulan-bulan A, pas main dilakukan yang B. Paling ngomel setelah itu. Itu satu. Yang kedua, kenapa sutradara itu marah? Nah, tentu ada penyebabnya. Salah satu penyebabnya sutradara itu marah, kita tidak disiplin. Atau keinginan-keinginan dia belum tercapai. Totalitas kita itu dilihatnya belum tercapai. Jadi dia emosi supaya totalitas kita itu tercapai. Paham? Bagi sutradara yang pintar, dia akan berpikir. Saya beri contoh. Rendra itu pemimpin teater, namanya Baker Teater. Dia punya Baker Teater. Ketika dia mau mementaskan Pandemar Deso, udah lama naskah dia tidak pernah pentas dalam Soeharto, dilarang pentas. Lalu dia izinkan pentas, dia buat naskah. Naskah terpanjang Rendra. Dia mentaskan 7 jam, kan terpanjang. 7 jam dan melibatkan orang banyak. Memang dia ada sponsor, seorang pengusaha. Dia menggunakan teknologi ketika latihan. Dia gunakan video. Divideokannya ketika latihan. Jadi ketika istirahat, dia kumpulkannya para pemain, putar video. Diputar video. Jadi itu menguranginya. Jadi saling mengoreksi. Nah, jadi itu tadi saya katakan ada orang tidak siap. Di rumah ini tidak biasa dimarahi atau latihan teater 1 kali dimarahi. Adalah malah latihan itu satu, yang kedua melatih mental kita. Melatih mental kita sehingga kita rasa grogi kita itu berkurang, percaya diri kita. Ya, tentara itu bangun disiplin itu bentak-bentak. Kalau kalian tahu polisi, tentara, kalau di asrama dilatih, makannya itu. Makan aja, pakai itu. Dibangun, udah gitu dibangun. Pakaian, 1, 2, 3. Kadang salah pasang. Apel,
lari makan, bawa gelas, baris. Supaya makan banyak tujuannya, supaya ketika nanti makan dia mengganti energi yang sudah terbakar gitu. Mudah karena lari. Lalu dihitung, disiplin. Makan ayo sampai hitungan 50. 1 bukan berarti ya 2, 3 baru suap 50. Berapa tinggal? Itu orang melatih disiplin. Kiat-kiat orang melatih disiplin. Apalagi kita sekarang terbuktikan bahwa orang Indonesia tidak disiplin. Tidak seperti Vietnam yang hancur-hancuran dulu. Thailand, mereka lockdown pakai masker, tutup langsung cepat. Kita termasuk saya kan, termasuk kita kan, kadang-kadang kita lengah, hanya disuruh pakai masker cuma kita ada disiplin. Ada lagi? Silakan, ada lagi. Selanjutnya ini Pak, pertanyaan dari Delphi. Pertanyaan itu mengenai jika ada seorang guru melatih siswa untuk bermain teater, tetapi siswa itu tidak memiliki skill dan keterampilan. Apakah seorang guru berhak mengganti perannya dan bagaimana solusinya? Iya, kalau itu kan dua kepentingan. Pertama, anak tidak berbakat, ya. Tapi kita juga harus berpikir psikologis anak. Kadang-kadang ada anak dia tidak berbakat, tapi dia tidak mau ketika sudah ditunjuk sebagai pemeran, tak mau diganti. Pertama, secara psikologis dia kan merasa tidak enak, malu dia, harga diri dia di teman-teman, bisa down dia. Nah, jadi kalau kita melihat anak tidak berbakat, gurunya sebetulnya layak memberi pemahaman. Jadi sebetulnya tidak waktu penggantian itu di awal sudah dijelaskan itu. Ya, di awal. Oleh karena itu, supaya lebih demokratis misalnya, suruhlah mereka gantian bermain peran. Tidak langsung diterang, kamu jadi ini ya, kamu jadi ini enggak. Waktu latihan itu coba, ini kan ada naskah, ada 5 lakon misalnya. Coba si A lakon 1, besok si A lakon 2, lakon 3. Setelah dia melakoni 1, evaluasi sama-sama. Cocok enggak? Sehingga keputusan bukan keputusan guru. Apa sarannya? Paham? Sutradara juga begitu, demokratis. Jangan hanya ego sutradara. Kalau sudah ego sutradara, satu orang yang memutuskan, penilaian itu macam-macam. Bisa dikaitkan macam-macam. Pantaslah dulu kata ibu saya, bapak itu pacar ibu saya, diputuskan oleh ibu saya. Akhirnya ke saya marah. Malah bukan itu dikaitkan. Nah, ya, jadi itu. Dan juga perlu ditanamkan, kalau bermain peran, sebetulnya tidak ada pemain utama. Untuk keberhasilan pemain peran, sebuah lakon drama, semuanya utama, semuanya penting. Hebat main pemain utama nih, ada pemain apa? Figuran, buat kacau, hancur semuanya. Kayak kata-kata, akibat nilai sedikit, hancur santan sebelang. Jadi semuanya penting. Cuma barangkali porsinya yang berbeda-beda. Semuanya penting, tak ada yang ini. Porsinya berbeda-beda. Ada banyak naskah. Gitu. Kalau dibayar wajar aja kan. Yang pemain utama bayar mahal, apa naskahnya lama, dia lebih capek. Nah, sama dengan orang yang main figuran sebentar tampil apa, oke kami yang lewat aja. Jadi itu caranya, ya, cara sutradara, cara guru mengayomi. Ingat, jadi guru itu bukan hanya mengajar, tapi mendidik. Selalu kadang-kadang kita melihat guru itu, apalagi udah keluar SK dan jadi pegawai negeri, dia sebagai penguasa ya kan. Anak-anak buah itu, anak-anak sebagai anak buah. Woi kamu nih, sebagai penguasa. Lebih garang pula dia di sekolah daripada di rumah ya. Tidak baik. Karena itu anak, namanya anak. Bedanya satu di rumah anak kandung, di sekolah anak didik. Semuanya sama harus dididik. Karena guru itu bukan hanya mengajar, tapi juga mendidik. Saya aja sebetulnya status dosen itu boleh mengajar aja.
karena Anda di calon guru, saya harus juga masih melakukan sebagai mendidik. Kalau semua sebagai mengajar aja, masa bodoh. Saya tinggal Zoom, Anda baca buku ini, tidak pernah saya lakukan. Baca buku, belajar kan? Tapi harus juga kita mendidik. Kemana arah ilmu kita ini? Seperti di awal tadi, sanggar itu kemana? Saya yakin persepsi kalian ketika sanggar kita harus mentas ya kan? Berarti bagaimana mau mentas kondisi sekarang? Oh, bukan mentas ya. Saya ingin kalian itu jadi pemain sinetron. Tidak di TV, di YouTube. Sebentar lalu tugas masih ada CD di rumah. Mereka jauh-jauh, walaupun ada yang bagus dan tidak, tapi mereka sih kan jauh-jauh. Saya katakan shooting masing-masing. Yang tim bilah, satu di tim bilah. Nanti ketika edit, itu perlu. Siapa yang edit? Dipadukan jadi sebuah cerita. Tidak pada satu tempat. Nyatanya, dulu tidak menyangka orang. Fotografer sekarang tidak harus berhadapan. Si yang objek yang difoto, kamu mau foto nih, make up lah di rumah. Gunakan Zoom, masuk. Dia fotografer hanya di laptop dilihat. Di laptop itu yang ada foto. Cuma diarahkan. Coba ke sini sedikit. Make upnya kurang tebal kan? Laptop. Tidak ada kendala orang fotografer zaman PSBB ini. Tidak ada kendala. Itu teknologi. Ya, jadi tidak ada kendala. Nah, itu peluang saya katakan. Kalau kita bisa membuat itu, kenapa tidak? Siapa yang menjamin film pendek yang dari Jogja itu jadi siapa? Judulnya Tili. Iya, Tili. Yang logat Jogja kental itu kok jadi viral? Memang dia pemain teater, dia mendalami seni peran. Tapi kita melihat begitu dari Jogja, settingnya apa? Kita orang yang suka bicara orang lain, seperti saya ini juga suka bicara orang lain, naik truk. Rasa-rasanya kemudian begitu kita bisa buat konten seperti itu. Kenapa tidak buat konten misalnya naik sepeda motor botik 3 lalu ditangkap polisi? Atau punya masker satu ganti-gantian. Pas keluar WC pakai masker lagi, masuk WC copot diambil kawan. Hanya konten masalah masker. Jadi yang dipentingkan dalam sastra ini kreativitas. Satu, untuk menyempurnakan kreativitas kita bisa berjalan sendiri. Belum tahu ide-ide yang kita katakan cemerlang, kita disajikan cemerlang. Jadi perlu kita diskusikan, saya punya ide kayak begini. Banyak orang berpikir kita harus sapi, kita ditampung. Sama saya buat konten. Saya buat konten ini, malam tadi saya masih WA dengan anak saya di Aceh. Saya malah mengganggu dia, mau Zoom karena dia baru jumpa orang tuanya. Saya WA, saya duduk sendiri. Lalu dia bilang, kok saya ini semakin sandu Pak ya. Masih ada WA saya di depan tentang konten ini. Saya mendiskusikan apa lagi kontennya. Walaupun idenya dari saya, dia bekerja. Tapi kan saya katakan kemarin di saya WA kan, ya, tolong dikritik. Ya kan, waktu saya buat gitu kan. Terus saya buat di situ tuh, tolonglah dikritik kok. Saya baca, muji semua. Pak, bagus Pak, ini orang dipuji itu terlena orang. Ya kan? Maunya ada begitu. Oke lah dipuji, oke. Tapi di komen juga, mau jempolnya ke atas ke atau ke bawah ke? Saya lihat, saya nunggu juga yang jempolnya ke bawah siapa lah? Tidak ada. Takut mungkin. Oh, semua dia, benar. Di konten semua dia. Tidak ada tuh. Yang katakan jelek, tak suka, tidak ada. Nah, itu yang penting. Sadar, jadi jelas kembali ke topik kita baru pengantar nih. Sekali lagi saya katakan kepada Anda itu,
konsep pembelajaran sangat itu kita meningkatkan keterampilan sekaligus kita membaca peluang. Paham? Perguruan tinggi yang berhasil itu dia bisa melepaskan anak didiknya langsung bisa mandiri. Mandiri itu apa? Bisa diterima di lapangan kerja atau menciptakan lapangan kerja. Tapi kalau kondisi sekarang ini saya katakan, Anda sebaiknya tidak mencari kerja. Karena kalau mencari kerja, gaji Anda diatur oleh orang. Diatur oleh orang. Orang itu juga ada batas maksimal mampu membayar. Taruhlah normatifnya, kira-kira sarjana kerja honor orang bayar berapa? Paling tinggi kalian dengar lah honor. Nanti Anda tanya. Saya tanya Pak Nursal, tinggi Pak Nursal, tapi sekarang nggak tahu saya. Berapa Pak Nursal? Saya katakan, waktu beliau belum pensiun. Berapa gaji guru? Kita ada UMR. Syukur, UMR itu 2,5 juta. Ya, tentu dia dengan ada kita lain, bukan yang ngajar, kita administrasi, pembinaan sekolah, gitu. Sudah UMR katanya. Gitu. Kalau uang 2,5 juta itu bisa kita ciptakan, tidak harus sebulan. Mana kita pilih? Yang tidak harus sebulan. Saya hampir 2 bulan lalu juga ada wawancara televisi. Seorang orang tapanuli dia kerjanya hari apa? Main golf. Tahu nggak Anda? Dia rupanya penampung plastik-plastik bekas. Dia punya 4 pabrik pengolahan menjadi biji plastik. Salah satu bukan baru. Dia tidak muluk-muluk. Kepada orang kepercayaan yang mengawasi dari berbeli, saya proses. Yang orang percaya di pabrik, dia bilang, dia hanya minta jatah 1.000 sekilo. Untuk dia, jatah itu 1.000 sekilo. Kalau sehari seton, itu 1.000 kilo. Satu pabrik berapa gajinya? 1 juta. 4 pabrik, 4 juta. Dia main golf aja kerjanya di Jakarta. Dari pengumpul barang bekas. Itu. Jadi karena itu saya katakan kepada Anda lihat juga konten. Harus banyak kalian nonton yang positif. Kemarin saya ikuti konten ada namanya di YouTube Rian TV. Pernah lihat? Nah, anak Bandung. Dia punya judulnya kontennya Rian TV. Rian. Dia spesialis apa? Menyelamatkan orang gila. Kan punya tantangan. Jumpa orang gila di pasar dimanapun, didekatinya, dikasihnya makan, lalu ditanya, kalau dikasih, diajaknya, dibawanya kayak ada sebuah penampungan orang-orang gila. Orangnya pandai, tidak secara medis, tidak tahu siapa pendekatannya apa. Ratusan yang ditampungnya. Lalu dia buat konten, nanti keluarganya menghubungi dia. Jadi ada keluarga yang sampai 15 tahun kehilangan keluarga, diantarkan. Kan luar biasa. Tahun ada terakhir yang saya ikuti terakhir, dia kawin dengan mantan orang gila. Nikahnya cantik anaknya, pakai mobil. Kadang-kadang di mobilnya itu dia bawa beras untuk membantu yang sosial juga, panti merawat. Spesialis orang gila. Satu. Perut kita jadi sedap ya. Nah. Macam-macam baru kita tahu orang gila. Dia pun terkejut. Dia pernah kolaborasi dengan Irfan Hakim. Irfan Hakim itu. Ada orang gila yang tahfiz Quran. Setelah sehat, mulai sehat, dia mana gaji? Mana dia gaji? Disuruh gaji. Nah, kita kan menganggap rendah aja semua orang gila. Kita yang warasnya tak pada gaji. Kira-kira seperti itu. Jadi itu saya menginginkan kalian udah mau sekitar 5, terlagi sekitar 6. Katakanlah kalau 3,5 tahun tinggal
setahun lagi yang harus dikejar. Di samping kejar, bisa upayakan selesai 3,5 tahun, lebih cepat, lebih bagus. Tapi juga mengejar bagaimana jadi manusia mandiri. Pikirkan malam ini, renungkan, kasih tahu kakak kawan semua yang dengar, kasihan dengan orang tua Anda yang membiayai Anda dari SD, dari kalau TK di TK sampai sarjana masih juga minta bantu. Sementara kalau yang punya adik, adiknya belum tahu rasanya. Kalau Anda tidak bisa membantu orang tua Anda dengan uang, minimal tidak tergantung lagi dengan orang tua Anda. Itu yang harus Anda tanamkan. Rasa malu itu harus tanamkan. Dengan rasa malu itu Anda berpikir, tapi di jalan yang benar. Jangan karena rasa malu ingin dapat duit jual diri, itu tidak benar. Ya kan banyak artis kan gitu. Wah, hidup selebritis, orang terkenal mahal, dia tidak menjadi kontrak orang. Ingin tampil beda, jual narkoba. Banyak orang selebritis sekarang jual narkoba, jual sabu. Saya dapat duit, itu kan tidak benar. Jual diri, itu tidak benar. Tapi itu yang diharapkan itu tadi. Kemudian orang bahasa harus berpikir cemerlang. Salah satu suksesnya orang di dunia ini karena menguasai bahasa. Gitu. Kita ini udah belajar bahasa, masa tidak bisa sukses? Jadi itu aja, ya arahnya gitu. Nanti nampak perkembangannya apa. Saya banyak yang bisa dikerjakan di dalam bahasa, tapi saya melihat prioritasnya apa. Di rumah ini kita akan kreasi. Semua konten-konten yang kita buat yang memungkinkan bisa kita buat. Misalnya Anda buat konten, kita buat satu tempat di sini dengan sederhana, jadi pembawa acara infotainment. Anda saya suruh mengamati dulu insight itu bagaimana, sebelum berita pagi itu bagaimana, dan sebagainya. Apa materi timnya siapkan, hasilnya kita lihat di kamera, lalu kita siapkan itu. Mudah-mudahan dari siaran YouTube ada televisi yang perlu karyawan. Ah, ini perlu nih. Tidak perlu kita melapor saya store sekian, tidak perlu. Alhamdulillah. Itu sudah jadi peluang. Ya, atau tadi Anda main di belakang layar, jadi YouTuber. Jadi YouTuber. Saya yang tua baru mulai hari Senin lalu. Hari Minggu tepatnya. Tanggal 20 bulan 9 tahun 2020. Memang saya nomor itu yang saya cari. Langsung saya ingatkan sama anak saya, kita mulai 20 bulan 9, ingat Sapra TV itu 20 bulan 9 tahun 2020. Mana tahu Pratik Nusantara akan datang, saya bisa jadi sponsor. Kira-kira lihat nanti pakai logo Sapra TV itu di baju atau di jilbab kalian itu. Ya itu kita dulu. Ya mudah-mudahan tercapai kan. Tapi saya tidak merasa itu milik saya, milik bersama. Supaya dia berfaedah untuk orang banyak. Untuk saya mau mati, kan? Paling satu luang yang lahat aja. Nggak itu. Jadi itu manfaat untuk kemaslahatan, terutama dunia pendidikan. Ya. Oke, cukup panjang menonton ini. Kalau ada masalah nanti cukup panjang. Dan ada sedikit edit supaya kalau mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kalau ada misalnya tidak jadi tayang, kerusakan bukan pada HP Anda, tapi barangkali ada teknis-teknis yang rusak. Karena sekali lagi editor saya di Aceh sekarang, mungkin sebulan dia pindah ke Jogja, kami lewat jarak jauh, tapi dia mantau terus, semua dia mantau terus. Google Classroom pagi-pagi dari siapa Google Classroom. Anaknya pintar, bukan pintar, mau belajar. Kalian belajar aja di YouTube dia bagaimana ada program, nanti saya tunjuk. Oke, kasih ya. Kita jumpa lagi di kuliah akan datang. Mudah-mudahan saya bisa menyempurnakan. Sekali lagi kritik dan saran. Kalau baik sampaikan ke kawan. Ya mungkin kalau sekolah dulu, kalian lihat channel YouTube apa kita. Semakin cepat subscriber kita semakin punya penghasilan.
Tapi nah itu saya satu, saya mengadakan beasiswa itu aja. Kasih tahu ke dosen. Ya saya terus saya bantu beasiswa. Sudah semakin banyak orang miskin sekarang, semakin banyak sedih kalau dengarnya. Meskipun saya bukan orang kaya, ya. Itu aja. Oke. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita salaman dulu, dengan pisah, nanti langsung cuci tangannya. Mana tuh tangan saya ini ada kuman. Silakan pakai masker, silakan. Mau keluar masuk rumah siapkan masker. Iya. Nanti minggu depan kita giliran lagi ya. Kita giliran lagi. Tapi lagi dengan pola yang berbeda. Saya belum punya kesempatan karena masih terbatas untuk konten di luar. Nanti mungkin diskusinya bisa di luar. Kalau sudah teknis. Dan saya ingin Anda juga belajar video kan. Ada. Tentu modelnya kan lain saya lakukan. Nah, lihat aja nanti. Jangan ujung pikirkan dulu. Baru. Jangan modelnya kan beda-beda. Tiap tahun tidak sama. Ya, tidak tahun sama. Pasti ada perubahan peningkatan. Misalnya buat film pendek kan, buat film pendek, kan. Buat video gitu. Tidak boleh. Tapi yang ini saya ingin lewat konten. Kalau konten sifatnya kelompok kan rugi. Itu belajar di Google belajar. Bagaimana buat konten itu mau memasukkan ke YouTube itu ada di Google. Saya juga belajar otodidak itu. Ya, di Google katakan lebih baik tidak menggunakan toaster. Ada anak YouTuber lebih baik menggunakan HP. Karena katanya ada di tempat-tempat tertentu tak boleh buat toaster. Tapi buat HP boleh. Kalau di HP ada kamera. Nanti kita diskusi lah. Kalau ada itu saya beri masukan. Kalau di konten ada apa? Yang jelas spesifiknya. Apa spesifik? Ya. Nanti orang sama dengan rumah makan. Rumah makan Padang itu kan sama. Tapi ada spesifiknya. Oh ini enaknya sama dadunya. Oh ini enaknya rendangnya. Gitu. Tak bisa semuanya enak. Bakso semuanya tukang bakso tapi macam-macam. Oh ini bakso ini dia ada klip-klipnya macam-macam. Ya, oke.